Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Aidil Adha, Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang cerah dan indah ini, marilah sama-sama kita haturkan rasa terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai pada pagi hari ini Allah tak henti-hentinya menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita semua berupa limpahan kesehatan, kemudian kesempatan dan juga nikmat yang teramat agung yang tidak semua orang mendapat karunia ini adalah nikmat iman. Maka para ulama menganjurkan agar kita bersyukur atas karunia yang ada ini dengan 3 cara sekaligus. Yang pertama, asyukru yakunu bil qalbi. Syukur yang kita wujudkan dalam hati kita, meyakini semua nikmat yang hadir pada kehidupan kita adalah milik Allah Azza wa Jalla, adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga sudah selayaknya titipan itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, asyukru yakunu bil lisan. Syukur yang kita wujudkan dalam lisan kita, memperbanyak mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, mengucap zikir, mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Fa insyaallah kalau kita mampu membasahi lisan kita dengan mengucap kalimat tahmid dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Dan yang terakhir, asyukru yakunu bil qalbi. Syukur yang mewujud dalam bil jawarih, dengan anggota badan kita. Allah karuniakan kita penglihatan dan pendengaran yang sehat. Allah karuniakan kita kaki tangan yang masih kuat, jasmani dan rohani yang sehat. Hendaknya itu kita gunakan dalam hal taqarrub ilallahi azza wa jalla, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antaranya adalah menghadiri sholat sunnah Aidil Adha yang dilakukan pada pagi hari ini. Alhamdulillah juga pagi hari ini fa insyaallah adalah pagi yang masyru', yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan sholat Aidil Adha. Beberapa waktu yang lalu, hadirin yang dimuliakan Allah, kami berkabar dengan beberapa kolega dan juga saudara yang ada di Jazirah Arab dan sebagian besar negeri kaum muslimin. Keponakan kami yang sekarang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah berkabar bahwa Saudi Arabia hari ini juga sama melaksanakan sholat Aidil Adha. Di Mesir, Darul Ifta, kawan-kawan kami di sana juga berkabar hari ini juga melangsungkan sholat Aidil Adha. Di Maroko dan sebagian negeri kaum muslimin yang lain juga di pagi hari ini melaksanakan sama yang kita laksanakan sholat Aidil Adha. Fa insyaallah pagi ini adalah pagi yang masyru', yang disyariatkan
yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara muakkadah, dianjurkan dengan sangat untuk kita laksanakan. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapat keutamaan dari pagi yang penuh barokah ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kendati demikian, kita utamakan sikap toleransi, kita utamakan tasamuh di dalam kehidupan sehari-hari ini. Karena boleh jadi ada sebagian kaum muslimin yang lain yang berbeda pelaksanaannya dengan kita. Ingat, perbedaan di antara kaum muslimin hanyalah perbedaan metode, hanyalah perbedaan yang furu', tidak sampai pada perbedaan yang pokok. Maka hendaknya kita mengikuti tuntunan Allah untuk sama-sama menjaga persatuan. Kita bergandengan tangan pada perkara-perkara yang ittifaq, yang kita sepakati, dan juga kita toleran, tasamuh pada perkara-perkara yang ada ikhtilaf. Fa insyaallah kedamaian dan persatuan akan wujud di tengah-tengah kita ketika kita mau untuk bersifat tasamuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan membawakan satu tema seperti yang telah diumumkan oleh panitia, yaitu meraih ketakwaan pada hari Aidil Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Maka berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna walayalin ashri adalah Ashrul Awail, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mengapa? Allah berqasam, Allah bersumpah demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebab ada nilai keutamaan yang dapat kita peroleh. Ada nilai keutamaan yang patut kita perjuangkan untuk kita dapatkan kemuliaan itu. Salah satu di antaranya, yang pertama adalah bulan Dzulhijjah, termasuk min ashhuril hurum, termasuk bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berurutan. Yang pertama, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Dan nanti di pertengahan ada 1 bulan yang disebut dengan Rajab Mudhar. Keempat inilah hadirin yang dimuliakan Allah adalah bulan-bulan yang mulia selain bulan suci Ramadan. Maka berkata para ulama, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, punya kitab namanya Lataiful Ma'arif, setiap ibadah yang dilakukan seorang mukmin pada 4 bulan haram ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan sebaliknya, setiap maksiat yang kita lakukan pada bulan-bulan haram akan bernilai dosa yang berlipat juga. Oleh sebab itu, para salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu dari kalangan kaum muslimin, begitu menjaga dirinya pada 4 bulan ini, wabil khusus pada bulan Dzulhijjah ini. Pun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa di dalam setiap solatnya. Kesaksian dari istri beliau, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari berlaku maksiat dan juga dari berhutang. Inilah satu hal yang dapat kita peroleh di bulan Dzulhijjah ini, mendapat kemuliaan bulan haram dengan memperbanyak ibadah
yang akan Allah ganjar dengan kebaikan yang berlipat. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, ketakwaan yang dapat kita raih pada bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar itu bermakna talabul maghfirah, memohon ampunan dari Allah saat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ai as-satru, Allah menutup dosa-dosa kita, menutup aib-aib kita, menggantinya dengan kebaikan. Caranya adalah dengan kita memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Dan ini juga adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salam saat Allah turunkan ke dunia, hadirin yang dimuliakan Allah. Dipisahkan dengan Sayyidatuna Hawa alaihi salam. Beliau tidak henti-hentinya memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tidak kurang dari 100 tahun lamanya. Sehingga pada tanggal 1 Dzulhijjah, Allah pertemukan dua insan ini di satu padang yang disebut dengan Padang Arafah. Tepatnya di Bukit Jabal Rahmah, Allah pertemukan mereka kembali. Maka menjadi sunnah nabi-nabi terdahulu memperbanyak istighfar. Bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan senantiasa sekaligus memberikan contoh kepada kita untuk memperbanyak membaca istighfar? Di dalam riwayat Imam Ahmad, derajat hadisnya hasan, baik, Nabi memperingatkan kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman, "Aina istighfaruka ya Hudzaifah?" Aina, di mana istighfarmu? Mana permohonan ampunanmu, hei Hudzaifah? La astaghfirullaha mi'ata marratin kulla yaumin. Aku ini memohon ampunan kepada Allah satu harinya, setiap harinya 100 kali banyaknya. Wa atubu ilaih, dan aku memohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan dari Allah akan ampunan, tidak ada jaminan surganya? Sudah selayaknya memperbanyak membaca istighfar. Ini adalah kemuliaan yang kedua, keutamaan dan ketakwaan yang dapat kita raih di bulan Dzulhijjah ini. Yang ketiga, hadirin jemaah salat Aidil Adha, Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Bulan ini adalah bulan ketaatan dan juga bulan yang melatih keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah di dalam surat As-Saffat ayat 102, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika Nabi Ismail telah sampai di usia siap bekerja, usia-usia yang dibanggakan oleh orang tuanya, antara 17 sampai 20 tahun, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat ujian yang sangat berat dari Allah. Apa itu? Inni ara fil manam anni adbahuka. Aku melihat, wahai putraku, di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fandur madza taro. Bagaimana pendapatmu, hei Ismail, wahai anakku? Ismail sosok yang saleh, sosok yang taat kepada Allah tanpa pikir panjang. Perintah dari Allah Azza wa Jalla ia patuhi dengan mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku bagian dari orang-orang yang sabar. Begitupun dengan kita hadirin yang dimuliakan Allah. Apabila telah datang perintah dari Allah, tanpa pikir panjang kita katakan sami'na wa ta'na. Aku taati dan kami dengar dan kami taati ya Allah Azza wa Jalla. Maka bagi kita yang memiliki kelebihan secara finansial, memiliki keluasan harta benda,
Allah menganjurkan dengan sangat. Begitu juga dengan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berkurban. Mensedekahkan sebagian harta benda itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai baginda Nabi memperingatkan, jangan kau dekat dengan musalla kami kalau yang memiliki keluasan rezeki namun tidak mau berkurban. Inilah ujian bagi kita. Apakah kita mentaati syariat Allah yang satu ini dengan penuh keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, bulan ini jugalah adalah bulan momentum bagi kita kaum muslimin untuk menjaga persatuan. Di tengah perbedaan yang ada di masyarakat kita, wabil khusus perbedaan penentuan hari Aid ini seringkali terjadi polemik. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya menjadi yang terdepan di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan sampai umat Islam ini terpecah. Jangan sampai bangsa kita ini diadu domba lantaran umat Islamnya sendiri ini mudah untuk diadu domba lantaran terpecah belah. Marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh pada agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Perbedaan dalam Islam adalah perbedaan yang berdasarkan ilmu, bukan perbedaan yang berdasarkan ekonomi misalnya, atau perbedaan politik maupun kepentingan antar golongan. Mari sama-sama kita bergandengan tangan dalam perkara-perkara yang ittifaq, yang sama, dan kita toleran dalam perkara-perkara yang ikhtilaf, ada perbedaan sedikit saja. Semoga pada hari Aidil Adha tahun ini kita benar-benar menjadi hamba Allah yang meraih ketakwaan dengan sempurna, dengan berkurban dan meraih keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiruka ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ala ta'atik wa thabbit qulubana ala dinik wa fakihna fid din wa fakihna fid din wa fakihna fid din. Rabbana taqabbal minna qiyamana, Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna du'a'ana, Rabbana taqabbal minna qurbanana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Aidil Adha, Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.